Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Prestio dengan NIM 11910714166. Lokal 5B Universitas Indonesia Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Kimia. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai kristal semikonduktor intrinsik, yang mana salah satu tugas dari kimia lingkungan dengan dosen Pangkolaiman Sulaiman Restonga SPD MSc. Langsung saja ya kita mulai pengertiannya dari pengertian. Secara umum pengertiannya disebut semikonduktor atau konduktor karena bukan konduktor murni. Bahan ini sifatnya berada di antara isolator dan konduktor. Bahan-bahan logam seperti tembaga, timah, besi disebut konduktor yang baik sebab logam memiliki susunan atom semirupa sehingga elektronnya dapat bergerak dengan bebas. Kemudian pengertian dari secara khusus, semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang beda di antara isolator dan konduktor. Sebuah semikonduktor bersifat sebagai isolator pada temperatur sangat rendah, namun pada temperatur ruangan bersifat konduktor. Yang kemudian, susunan atom semikonduktor. Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon Si, germanium Ge, dan gallium arsenik gas as. Germanium dahulu adalah bahan salah satunya yang dikenal dengan membuat komponen semikonduktor. Namun belakangan silikon menjadi populer setelah ditemukan cara mengekstrak bahan ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak kedua yang timbul di muka bumi setelah oksigen O2. Ikatan kovalen menyebabkan elektron tidak dapat berpindah dari satu inti atom ke inti atom yang lainnya. Pada kondisi demikian, bahan semikonduktor bersifat isolator karena tidak ada elektron yang dapat berpindah untuk mengantarkan listrik. Pada suhu kamar, ada beberapa ikatan kovalen yang lepas karena energi panas sehingga memungkinkan elektron terlepas dari ikatannya. Proses semikonduktor. Salah satu alasan utama semikonduktor dalam elektronik adalah sifat elektroniknya. Dapat diubah banyak dalam sebuah cara terkontrol dengan menambahkan sejumlah kecil ketidakmurniannya. Ketidakmurnian ini disebut dengan dompan. Domping sejumlah besar semikonduktor meningkatkan konduktivitas dengan faktor lebih besar dari 1 miliar. Dalam sirkuit terpadu modern, misalnya silikon didopat berat seringkali digunakan sebagai domping dalam produksi semikonduktor. Domping menunjukkan proses yang bertujuan menambah ketidakmurnian kepada semikonduktor sangat juga disebut intrinsik. Dalam rangka mengubah sifat listriknya, ketidakmurnian ini tergantung dari jenis semikonduktor. Pemberian domping dimaksud untuk mendapatkan elektron valensi dalam jumlah lebih banyak yang dari permanen, yang diharapkan akan dapat mengantarkan listrik. Bahan semikonduktor. Yang pertama itu persiapan bahan semikonduktor. Semikonduktor dengan properti elektronik yang dapat diprediksikan dengan handal diperlukan untuk memproduksi masa singkat. Kemurnian kimia yang diperlukan sangat tinggi karena adanya ketidakmurnian. Bahkan dalam profesi sangat kecil dapat memiliki efek besar pada properti dari material. Ini contoh-contoh dari semikonduktor dan penggunaannya. Nama semikonduktor ada barium titanate, BAT. Penggunaannya itu sebagai tersimator. Yang kedua ada bismut tellurida.
Bi2, De3, penggunaannya sebagai konvers termoelektrik. Yang ketiga ada kadmium sulfida, CdS, kegunaannya sebagai sel fotokonduktif. Yang keempat ada gallium arsenida, GaAs, kegunaannya sebagai dioda transistor, laser, LED, generator, dan gelombang mikro. Yang kelima ada germanium, Ge, penggunaannya sebagai diode dan transinator. Yang keenam ada indium antimoxida, ISB, kegunaannya sebagai magnetosinator, piezoresinator, detektor. Yang ketujuh ada indium arsenida, IAS, kegunaannya sebagai piezoresistor. Yang ke-8 ada silikon, Si, yang kegunaannya sebagai varistor, dan seterusnya bisa dilihat. Cara kerja semikonduktor. Untuk mengetahui cara kerja semikonduktor, misalnya sebuah gelas yang berisi air murni yang dimasukkan dengan air semikonduktor dimasukkan ke dalamnya dan diberi tegangan tepat di bawah tegangan elektrolisis. Tidak akan ada arus listrik mengalir karena air tidak memiliki pembawa muatan, sehingga air murni ini dianggap isolator. Jika sedikit garam dimasukkan ke dalamnya, kondisi arus akan mulai mengalir karena sejumlah pembawa muatan bebas terbentuk. Menaikkan konsentrasi garam akan meningkatkan konduksi, namun tidak banyak. Garam dapur sendiri adalah non-konduktor atau isolator karena pembawa muatannya tidak bebas. Dapat disimak bahwa pembawa muatan yang bermuatan sama akan saling tolak-menolak, sehingga tanpa adanya gaya lain, pembawa muatan ini akan terdistribusi secara merata di dalam materi semikonduktor. Namun, di dalam semi transistor bipolar, di mana sebuah semikonduktor tipe P dan sebuah semikonduktor tipe N dibuat dalam satu keping silikon. Pembawa muatan ini cenderung berpindah ke arah sambungan P ke N tersebut karena tertarik oleh muatan yang berlawanan dari seberangnya. Pengelompokan semikonduktor. Yang pertama ada itu semikonduktor intrinsik. Apa itu semikonduktor intrinsik? Merupakan semikonduktor yang terdiri atas satu unsur saja, misalnya Si saja atau Ge saja. Pada kristal semikonduktor, Si satu atom Si yang memiliki 4 elektron valensi berikatan dengan 4 atom Si lainnya. Yang kedua ada semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor yang telah terkotori atau tidak murni lagi oleh atom dari jenis lainnya dinamakan semikonduktor ekstrinsik. Proses penambahan atom pengotor pada semikonduktor murni disebut pengotoran atau doping. Dengan menambahkan atom pengotor, struktur pita dan sensitivitasnya akan berubah. Mungkin sedikit saya jelaskan yang materi yang saya dapatkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.